Ustadz Asep Jainal Arifin yang biasa dipanggil Ustadz Aja. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Nah, beliau dari TV One luar biasa nih, semangat untuk Dakom dan PT Okto Lumbung Sejahtera. Yang punya apa? Yang punya Tupak Dinding Jos. Mana orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kecapi, yang jawab salam saya doakan banyak rezeki, bisa pergi haji, pulang haji bapak-bapaknya bisa nambah istiqomah ibadah. Isi mulu pulang haji, jangan sudon ibu ya. Yang jawab salam saya doakan utangnya lunas. Jangan amin kalau dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarrafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yaitu aparatur pemerintahan, bil khusus Bapak RW. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar Yayasan Ibnu Fuad. Semuanya kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat, ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yaitu segenap para alim wal ulama, guru-guru kita, bil khusus para pengajar di pondok pesantren Yayasan Ibnu Fuad. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yaitu grup dari tim Dakom Dakwah dan Komedi beserta manajemen Dakom, yaitu Bapak Agus Jatmiko, dan beserta perwakilan daripada PT Okto Lumbung Sejahtera, yaitu Bapak Ganjar, Bapak Jaja Miharja, oh Bapak Harja Sastra. Alhamdulillah, kalau dulu yang jadi menteri Harja Sastra itu putih rambutnya ya. Oh, Raja Sains. Ibu dan bapak yang saya anggap selaku orang tua saya, santriin wal santriyat, beserta hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak panjang lebar, waktu menunjukkan jam 11, jam 12 kita harus sudah udahan. Makanya tidak panjang lebar, yang ingin saya sampaikan sesuai dengan tema peringatan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara Isra wal Mi'raj ada dua kata. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Bareng. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Diulang lagi. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Digabungkan Isra, insya Allah. Alhamdulillah. Empat ting ting jos.
Ya ibu dan bapak Jos. Jos itu doa bermakna singkatan. Jos, J-nya jemaah, O-nya orang, double S-nya soleh dan solehah. Insya Allah orang yang kumpul di pengajian semuanya jemaah orang soleh dan kompak tinggi. Cuman maaf bagi bapak-bapak yang pakai gigi palsu, bilang josnya jangan kencang-kencang. Kejadian saya ceramah di Pandeglang, ada kakek-kakek duduknya paling depan pakai gigi palsu, tumpak ting-ting, jos eta huntunan acan. Bertanggung jawab. Yang pertama adalah Isra. Apa itu Isra? Isra itu secara bahasa artinya berjalan. Secara istilah artinya diperjalankannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam yang berkendaraan buruk dari mulai Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Itulah yang namanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Bani Israil ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan bapak lihat tangan saya. Bu, lihat apa? Tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap bapak-bapak dan ibu-ibu yang giginya rapi bilang Allahnya cakep. Allah, giliran yang giginya copot kedengerannya iyo. Maksudnya zikir gak apa-apa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alhamdulillah. Subhanalladzi asra, maha suci zat Allah yang telah memperjalankan asra lailan pada suatu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, maha suci zat Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada suatu malam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil. Tahu gak ibu dan bapak Masjidil Haram di mana? Masjidil Haram di mana? Di Makkah. Tahu Mekah? Pengen ke Mekah? Punya duitnya? Udah daftarnya? Ngalamun wae kayaknya. Tapi jangan putus asa. Ingat, kita punya Allah. Kita punya Allah. Allah itu subhanalladzi, zat yang maha suci dari kekurangan, dari ketidakmampuan, maha suci daripada kelemahan. Artinya kalau Allah sudah mengatakan kun faya bisa, maka betul apa betul? Iya apa iya? Isra wal Mi'raj secara logika mustahil. Secara logika Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari Al-Aqsa terus melewati 7 lapis langit, terus ke Sidratul Muntaha, Rob dan Mustawa, kemudian kembali ke bumi dengan kisaran waktu. Ada yang mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan kira-kira 2 jam, ada yang mengatakan kira-kira 3 jam, ada yang mengatakan kira-kira 4 jam. Secara logika mustahil, tapi secara keimanan wajib percaya. Karena subhanalladzi, Allah zat yang maha suci dari ketidakmampuan. Allah mampu, kata Allah bisa, maka begitupun kita ke Mekah. Dari Subang ke Mekah jauh apa dekat? Jauh apa dekat?
ongkosnya murah apa mahal? Kecil apa gede? Berapa duit umroh saja sekarang? Zaman sekarang umroh 34 juta plus karantina. Berapa juta? Berapa juta? 34 plus karantina. Punya gak duitnya? Punya gak duitnya? Pengen gak ke Mekahnya? Makanya duit gak punya ke Mekah, pengen daftar belum? Satu, kita andalkan keyakinan kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan berkahnya peringatan Isra wal Mi'raj, nanti orang sini semuanya tahun depan pergi ke Mekah, sehingga di kampung sini nggak ada orang satupun ke Mekah kabeh. Makanya diantri gitu, diantri insya pengen ke Mekah. Kalau pengen ke Mekah, maka tanamkan rasa kekangenan pengen ke Mekah. Ibu dan bapak punya gak gambar foto Ka'bah? Gaduh foto Ka'bah tuh untuk meser, pajang kurang. Ya Allah, ayo ke Mekah itu. Ya Allah, ayo ke Mekah, bacain sholawat. Ya Allah, pengen ke Mekah itu. Beli gambar foto Masjid Nabawi. Ya Allah, pengen ziarah ke Nabawi karena di situ ada makam Nabi. Insya Allah tanamkan kerinduan ke Masjidil Haram, tanamkan kerinduan ke Nabawi, ingin ziarah ke makam Nabi, iringi dengan pembacaan sholawat. Insya Allah ibu dan bapak bisa pergi ke Mekah. Insya Alhamdulillah. Masya Allah. Bo, ibadah itu kebagi tiga. Kebagi berapa? Satu, ada ibadah yang modalnya gede, jaraknya jauh, capek, itulah ibadah haji. Modalnya gede, jaraknya jauh, disononya pun capek, tapi ngangenin, udah ke sono pengen balik lagi. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang kedua, ada ibadah itu gampang, murah, praktis, bikin ke 1000 hoyong umum. Nah inilah Pak, makanya kita ngalah sama ibu-ibu. Ibu-ibu mah pantang menyerah ketika dia melakukan ibadah yang sangat perih, yang sangat sakit, kagak kapok. Ibadah apa? Melahirkan. Betul. Kampung apa ini namanya? Kampung apa? Di kampung Bengkuang yang suka melahirkan bapaknya apa ibunya? Bapaknya bisa gak melahirkan? Bisanya ngapain? Gitu. Betul. Di kampung Bengkuang yang suka hamil bapaknya apa ibunya? Bapaknya bisa hamil gak? Bisanya ngapain? Nggak hamilin katanya, curhat. Bener gak? Bu, ngelahirkan teh nyeri tuh, perih tuh, kapok tuh, hebat ibu, hebat. Bapak disunat tuh, perih tuh, nyeri tuh, kapok tuh, sekurangnya eleh kurang apa lagi. Padahal ngelahirin ibadah disunat. Bapak ngelahirin disunat, ngelahirin sakit disunat. Tapi anehnya ibu-ibu mah kagak kap, tapi kita makap. Nah maka inilah ibu-ibu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 kali melebihi bapak-bapak. Kenapa? Karena ibu punya jasa 3 kali yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Yang pertama, ibu hamil. Bapak-bapak mah bisa hamil, bisa nak. Ibu-ibu mah bisa reneh, bapak-bapak mah
Itu. Yang kedua, ibu-ibu punya jasa melahir. Bapak-bapak mah teu bisa ngalahirkeun, teu bisa ngajuru, anu bisa ge ngopi di juru. Pamajikan ngopi bae mah. Betul apa betul? Betul apa betul? Masya Allah. Yang ketiga, ibu punya jasa luar biasa yang tidak bisa dilakukan bapak-bapak. Apa jasa ibu? Menyusui. Kalau di kampung Bengkuang, kalau ibu-ibu melahirkan punya anak bayi yang menyusui, bapaknya apa ibunya? Ibu. Nah, bener tak? Bapak bisa ke menyusui? Bisa. Nah, ih, jujur. Nah, maka oleh karena itu pantas Rasulullah mengangkat martabat yaitu perempuan. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa dulu yang harus aku muliakan di antara emak dan bapakku? Rasul menjawab, ibu, 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 kemudian bapak. Karena ada tiga: satu mengandung, dua melahirkan, tiga menyusui. Kita mah nggak bisa ngandung, nggak bisa ngelahirin, nggak bisa menyusui, bisa nandang mah gitu. Masya Allah. Maka iya, makanya bu, setuju gak? Ibu protes gak Nabi bilang ibu tiga bapak satu? Setuju gak? Ridho? Ikhlas? Pak, Nabi nyebut perempuan tiga, kita disebut satu, ridho gak Pak? Ridho ya Pak, ridho. Nah sekarang makanya keluarga yang mantap itu bapaknya satu, ibunya tiga, ridho gak Bu? Ridho tuh Pak? Kita mah gak ada masalah ya. Ada masalahnya di ibu-ibu. Canda. Makanya Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa'nan ala wa'ni wa fisaluhu fi amain. Kemudian kami berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Kenapa? Ibu mengandung 9 bu, melahirkan taruhannya, menyusuinya 2 tak. Cuman anak-anak kita akan berakhlak baik kepada kita selaku orang tuanya kalau anak-anak kita dididik. Maka biar anak itu tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah, berakhlak yang baik pada orang tuanya, berakhlak baik terhadap lingkungannya. Maka di sini perlunya pendidikan, pentingnya ngaji, insya Allah. Alhamdulillah. Kompak tengkeng. Ibu dan bapak hoyong boga anak soleh, hoyong boga anak solehah, ngajikan. Hoyong boga anak soleh, ayo. Hoyong boga anak soleh, hoyong diajikan. Emang soleh ujuk-ujuk soleh. Betul apa betul? Anaknya diajiin nggak Pak? Di mana diajiinnya? Di Dio. Alhamdulillah. Yaitu bangsa almarhum siapa namanya? Kiai Haji Nobin Fuad. Kita fatihahkan dulu buat beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau tadi dikatakan sama Pak RW, beliau adalah babat alas yang pertama di sini di antaranya. Maka oleh karena itu ibu dan bapak punya anak, punya cucu, litabaruklah kepada beliau walaupun sebentar, mesti ngaji dulu di sini. Atau setelahnya litabaruk lil makan, karena ini adalah tempat sejarah di kampung kita. Betul apa betul? Maka perjalanan Isra mengajarkan litabaruk lil makan di antaranya.
ketika Rasul perjalanan Isra minal masjidil haram ila masjidil aqsa, di tengah-tengah perjalanan Rasul sampai di Gunung Tursina. Ketika sampai di Gunung Tursina, Rasulullah suruh turun dari buruk, sholat 2 rakaat, naik lagi buruk, ditanya oleh malaikat Jibril, di mana barusan kamu Muhammad sholat? Kata Nabi Muhammad, aku tidak tahu. Oh, sholaita bitulisinin, Muhammad barusan engkau sholat di Gunung Tursina. Kenapa ketika perjalanan Isra Rasulullah suruh turun di Gunung Tursina, suruh sholat 2 rakaat di Gunung Tursina? Maksudnya ini ajaran litabaruk lil makan, ngalah berkah pada tempat Gunung Tursina. Karena Gunung Tursina gunung yang sangat bersejarah, pernah dipakai berdialog oleh Allah dengan Nabi Musa alaihis wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berdialog dengan Nabi Musa yaitu di Gunung Tursina. Berarti Gunung Tursina tempat berdialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu. Dan di pesantren Ibnu Fuad ini kita dulu waktu kecil oleh almarhum diajarkan pula berdialog dengan Allah, diajarkan yaitu membaca Al-Qur'an. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau Gunung Tursina saja pernah sekali dipakai berdialog oleh Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, berkah luar biasa. Apalagi nih pesantren, apalagi nih yayasan, kita semuanya dikenalkan berdialog dengan Allah, bisa baca Quran, bisa sholat, cikal bakal diantaranya di tempat ini. Maka insya Allah tempat ini, pesantren ini penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau Rasul saja mau litabaruk lil makan, mau mampir dulu ke Gunung Tursina, kita Rasul bukan, Nabi bukan, kita orang awam, sombong rasanya kalau kita tidak mau litabaruk menimba ilmu di Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Fuad. Betul apa betul? Iya apa ya? Pertanyaannya, siap tidak dengan kompak kita menghidupkan pengajian di Pondok Pesantren Ibnu Fuad? Siap tidak? Insya Alhamdulillah. Kompak teng-teng. Awas jangan jacos-jacos mulu ini. Ayo, tepuk tangan untuk Yayasan Ibnu Fuad. Makanya nanti kita punya anak jangan jauh-jauh, masukin mana? Ibnu Fuad. Betul apa betul? Punya saudara jangan jauh-jauh, masukin mana? Ibnu Fuad. Betul apa betul? Boleh silakan ke tempat lain dulu, tapi kalau mau mungkin minimal sehari 2 hari litabaruklah di Ibnu Fuad. Insya. Kenapa? Karena Ibnu Fuad bisa maju kalau kita warga Bengkuang ini kompak dan kompak. Ini betul apa betul? Betul apa betul? Iya Pak ya. Kalau Ibnu Fuad ini jaya lagi, yang terkenal orang mana? Kampung Bengkuang. Kita ke bawah terkenal gak? Ke bawah maju gak? Insya. Makanya yuk kita anak kecil remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Alhamdulillah tempat teng-teng. Iya. Karena untuk dekat dengan Allah perlu ilmu. Perjalanan Isra wal Mi'raj, perjalanan menghadap Allah. Rasul lancar perjalanan Isra wal Mi'raj karena sebelum berangkat hatinya dicuci dulu dengan air Zam-Zam dan dipenuhi dengan ilmu. Artinya ini isyarat. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh telah nyata dalam kisahnya para nabi itu ada pelajaran yang harus kita ambil untuk bisa wusul ilallah, untuk bisa dekat dengan Allah. Maka perlu adanya ilmu, enggak ujug-ujug datang. Makanya kudu mau
Kalau pengajian di sini suka penuh nggak, Bu? Penuhnya di dalam apa di luar? Alhamdulillah. Pak, kalau pengajian suka penuh nggak? Penuhnya di dalam apa di luar? Alhamdulillah. Nih kita malu sama Rasulullah. Rasul itu patonah, Rasul itu cerdas. Tetapi walaupun Rasul cerdas, Rasul semangatnya sehingga diriwayatkan Jibril pernah telat nganter wahyu 2 minggu. Nabi nggak ngaji 2 minggu, meriang nangis. Ada gak orang sini Pak RW nggak ngaji 2 minggu nangis? Kenapa Bu nggak ngaji? Kenapa Bu meriang nggak ngaji? Sedih. Pengajian libur ada gak? Maka pada kesempatan hari ini kita diberikan contoh diantaranya oleh PT Oto Lumbung Sejahtera. Karena dakwah itu ud'u ila sabili rabbika, ajaklah olehmu wahai Nabi Muhammad umat ke jalan Allah. Caranya pertama bil hikmati, dengan hikmah, dengan sosial, dengan santunan, dengan contoh, wal mau'izatil hasanah, dengan ceramah, dengan nasihat, wajadilhum billati hiya ahsan. Yang ketiga dengan cara berdebat yang baik. Dalam Dakom dan PT Oto sinergi ketiga-tiganya bil hikmahnya dicontohkan lewat santunan dan lewat lawakan. Dengan dihibur dulu sama dia, enak seger-seger, yang tadinya ngaji ngantuk menjadi seger. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan ceramah dan qori. Wajadilkum billati hiya ahsan, itu tugasnya para ulama yang bidangnya di ahli kitab, yang ngajar ketika permasalahan bisa dibahas tuntas di situ. Ikan sepat, ikan gabus dicampur sayur lemper lebih cepat lebih bagus karena perutnya udah pada lapar. Ikan sepat, ikan gabus campur sayur katuk lebih cepat lebih bagus karena matanya sudah pada ngantuk. Nah, kalau udah ngantuk berarti jurusannya pelawak. Maka kita bagi-bagi, Bu ya. Kenapa ada kiai, ada ustadz, ada pelawak? Bahwa Islam itu maju kalau kita bersatu. Betul apa betul? Islam itu maju dengan qorinya, dengan ceramahnya, dengan pelawaknya, dengan pengusahanya. Kalau bersatu, insya Allah Islam akan maju. Maka kunci kemajuan adalah bersatu. Maka ada istilah kata bersatu kita, bercerai kita, kawin lagi kapan? Nah, segitu dulu. Ada satu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.